Tua bersolek dengan wajah barunya. Tak sekedar menjadi lebih rapih dan bersih, penataan kawasan Kota Tua juga mengedepankan fungsi area pedestrian sehingga kawasan wisata tersebut kini ramah bagi pejalan kaki. Bagi Anda para penikmat sejarah atau yang gemar menelusuri jejak historis, pasti sudah tidak asing lagi dengan kawasan Kota Tua Jakarta atau yang dulu bernama Batavia Lama. Beragam nilai peninggalan kehidupan rakyat di abad 16 hingga 19 atau zaman VOC seolah menjadi pesona tersendiri bagi para wisatawan. Kawasan yang luasnya mencapai 1,3 km persegi di kawasan Jakarta Barat ini bahkan pernah dijuluki sebagai permata Asia dan ratu dari Timor karena menjadi pusat perdagangan di Asia. Kini, wajah Kota Tua tampak mulai berubah menjadi kota modern dan indah dan ramah bagi para wisatawan, khususnya para pejalan kaki. Ya, pasca revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta, sepanjang jalan Kota Tua menuju gedung Bank BNI yang dulu dilalui oleh kendaraan, kini berubah menjadi kawasan pejalan kaki dan pesepeda, hingga menjadi kawasan moda transportasi yang terintegrasi antara KRL, Transjakarta, dan MRT, yang kini masih dalam tahap pembangunan. Selain untuk memperindah kawasan Kota Tua, revitalisasi juga ditujukan untuk menekan emisi karbon yang biasa dihasilkan oleh kendaraan. Karena itu, Pemprov juga melakukan pembatasan kendaraan di kawasan tersebut. Ya, memang kalau kita lihat di tayangan tadi dari penampilan cukup berbeda ya, lebih rapih, lebih asri, namun sebetulnya seberapa efektif untuk meningkatkan kualitas hidup warga Jakarta? Nah, untuk membahasnya kita telah terhubung langsung bersama dengan Bapak Chandrian. Selamat siang Pak Chandrian, Assalamualaikum Pak, apa kabar? Selamat siang, Waalaikumsalam. Saya dalam kondisi baik-baik saja. Baik, kita langsung saja berdiskusi tentang wajah baru Kota Tua. Tadi di tayangan sudah terlihat sekali berbeda dengan sebelumnya, jadi lebih rapi, tertata sekali dan juga ada area baru ya, area pedestrian di sana. Kalau dari kacamata Pak Chandrian sendiri, bagaimana Pak tanggapannya dengan wajah Kota Tua yang saat ini sudah baru, Pak Chandriawan? Ya, ini memang prinsip dari penataan ini adalah gimana menciptakan kawasan Kota Tua ini. Salah satu daripada misinya adalah living in the city. Jadi ada kehidupan kota. Jadi apabila nanti ada sekolah, ada perumahan atau ada pemukiman, itu tidak perlu digusur, tapi itu tetap tingkatkan kualitasnya agar bisa bersama-sama memajukan kota wisata dan kota yang bersejarah ini. Kalau kita lihat kan Kota Tua ini banyak sekali ya sejarah yang terkandung di dalamnya, apalagi saat masa penjajahan dulu, saat ada Belanda juga tinggal di Jakarta. Dan revitalisasi ini apakah nantinya juga akan mengurangi nilai-nilai sejarah? Karena kita lihat sudah lumayan bagus sekali, sudah lumayan rapih. Apakah nanti akan menghilangkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, Pak Chandriawan? Pak Ya, Chandrian? ini yang perlu dijaga adalah ini. Jadi kita juga harus tetap mengawal penataan ini agar nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalam Kota Tua ini tidak hilang karena ada perubahan yang menjaga rekreasi. Makanya ini tidak dikembangkan sebagai full rekreasi atau theme park, tapi adalah ini historic park yang mengedepankan sejarah. Jadi apapun nanti perubahan di sini tetap menerjemahkan dari sebuah sejarah atau berbasis pada cerita sejarah. Sehingga narasinya itu tidak kehilangan berdasarkan arsitektural yang sedang digunakan untuk menjadi sebuah penataan yang baru. Baik, lalu seperti apa agar kita tidak melewati batasan ya, tetap bisa menjaga nilai histori, nilai sejarah,
namun juga tetap bisa mengedepankan pembaruan, ada revitalisasi juga yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta. Apa saja sebetulnya yang perlu kita jaga agar kita tidak melewati batasan dan menghilangkan nilai-nilai sejarah? Ya, yang perlu kita jaga adalah konsep daripada penataan ini tidak semata-mata untuk rekreasi. Mhm, Itu kunci pertama. Jadi sebab rekreasi itu kadang-kadang juga melupakan unsur sejarah karena berlomba-lomba mendatangkan wisatawan untuk datang ke Kota Tua dan mengadakan infrastruktur yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan sejarah. mhm, Seperti nantinya seperti apa atau tempat rekreasi yang ada di Ancol itu jangan dipindahkan di sini. mhm, Jadi tetap ini adalah penampilan bangunan-bangunan yang dilestarikan, infrastruktur yang lama, kali yang lama, bahkan juga semuanya itu bisa bercerita. mhm, Sehingga atmosfer dari sejarahnya atau feel dari sejarahnya tetap dapat bagi para pengunjung yang di sana. mhm. Jadi barang-barang atau peninggalan yang sudah ada sejak dulu ini yang perlu dijaga ya, tidak boleh dirubah, tidak boleh disingkirkan justru. Tetap harus ada di sana dan harus tetap dilestarikan ya Pak Chandrian? Ya. Artinya perubahan boleh terjadi, bukan berarti dirubah bagian luarnya, tetapi harus dipertahankan bagian luarnya. Mhm, Bagian dalamnya nanti ada kompromi bagaimana supaya bangunan tua itu tetap hidup. mhm. Seperti apa bangunan-bangunan yang harus tetap ada di Kota Tua Pak Chandrian? Bangunan-bangunan yang besar seperti beberapa museum, beberapa bank, bahkan juga ada rumah-rumah kecil tapi juga punya nilai arsitektural, Mhm, ini yang perlu dijaga. mhm. Oke, ini kalau kita lihat memang sudah menjadi magnet ya bagi warga Kota Jakarta. Kalau hari Sabtu atau Minggu terutama banyak orang-orang yang ke Kota Tua untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di sana, mereka berrekreasi di sana. Tapi apakah ini juga di satu sisi menjadi permasalahan juga karena pembangunan ini kan mengedepankan area pedestriannya, di mana sebelumnya kawasan Kota Tua ini juga bisa dilalui oleh transportasi massal ataupun transportasi pribadi. Nah, di satu sisi pemerintah DKI Jakarta ingin mengurangi polusi udara dengan salah satunya tadi itu, membuat sebuah area pedestrian. Kalau dari Pak Chandrian sendiri bagaimana melihat ini? Apakah memang bisa dihubungkan salah satu kawasan wisata menjadi sebuah ruang terbuka hijau yang bisa ikut menekan polusi yang ada di Jakarta? Ya, permasalahan tetap ada ya, karena kita bisa melihat ada dampak daripada pedestrianisasi ini terhadap arus lalu lintas. Mhm, Bahkan banyak juga para pengguna jalan yang mengeluh karena diputar-putar, bahkan juga banyak yang istilahnya bingung dengan cara menuju ke sana. Tapi itu perlahan-lahan akan dilakukan oleh Pemprov DKI perbaikannya mhm, dan dicoba setiap saat dievaluasi dan bisa dijadikan sebagai untuk perbaikan-perbaikan di kemudian harinya. mhm, Dan saya setuju apabila memang ini jadi uh, zona emisi rendah, karena memang kondisi pada saat sekarang ini sebagian besar kawasan Kota Tua memang kondisinya sangat tinggi dengan polusi. mhm, Sehingga dengan upaya yang mungkin beberapa hektar saja ini bisa bagian yang men-trigger untuk upaya nanti secara menyeluruh Kota Tua bebas dari polusi mhm. atau setidaknya berkurang. Mhm. Jadi memang ada indikasi ke sana ya bahwa tempat wisata ini bisa menjadi sebuah ruang hijau di mana tempat ini bisa menekan polusi udara terutama di Kota Jakarta yang kita tahu saat ini polusinya begitu tinggi. Kalau untuk bangunan-bangunan tua tadi Pak Chandrian sempat menyebutkan ini perlu dijaga. Lalu kalau ada penggunaan gedung-gedung tua yang memiliki histori kemudian digunakan untuk tempat bekerja seperti kantoran. Apakah ini juga akan mengganggu atau mengurangi esensi nilai sejarah, Pak Chandrian?
Tidak mengganggu ya, justru ini kita memberi kesempatan kepada pengelola atau pemilik bangunan-bangunan tua yang ada di kawasan kota tua Mhm. tetap beroperasi seperti fungsinya yang sekarang. Jadi itu tidak ada pengaruhnya. Yang penting bagaimana menjaga bagian depan itu agar tidak terjadi perubahan Mhm. dan tetap menciptakan atmosfer sejarah. Jadi dipersilakan mereka memberi fungsi baru terhadap bangunan tua, tetapi tetap melestarikan bagian-bagian tertentu yang dinilai memberi kontribusi terhadap sejarah kota tua ini. Mhm. Oke, jadi boleh saja menggunakannya, tetapi jangan dirusak atau justru ditinggalkan ya nilai-nilai sejarah yang ada di bangunan kota tua. Nah, bagaimana supaya bisa mengajak masyarakat luas, terutama mungkin warga kota Jakarta yang masih awam begitu, agar dia juga bisa aware, bisa lebih waspada saat menggunakan ruang-ruang bersejarah seperti kota tua menjadi tempat perkantoran atau mungkin yang sedang berwisata di kota tua, bagaimana agar mereka juga bisa tetap aware, tetap menjaga, tetap melestarikan kota tua kita? Ya, jadi kepedulian tentang kota tua ini tidak harus di kota tua, Hmm. tapi harus diciptakan dari rumahnya masing-masing. Sehingga nantinya apabila hadir atau berkunjung ke kota tua, ini punya bekal bagaimana juga jatuh cinta terhadap sejarahnya. Mhm. Apabila sudah jatuh cinta, tentunya ini akan ikut peduli terhadap lingkungannya maupun juga terhadap bangunan tuanya, juga terhadap sejarahnya. Mhm. Bahkan juga yang selama ini banyak orang-orang ke sana dengan vandalisme dan membuang sampah sembarangan, tentunya ini harus diedukasi dari rumah masing-masing, bahkan Mhm. juga dari sekolah atau dari tempat bekerjanya sebelum datang ke kota tua. Mhm. Jadi memang harus belajar dari awalnya itu start dari rumah ya, kemudian edukasi juga perlu diberikan di sekolah-sekolah agar sejak dini warga kita juga mengetahui betapa bernilainya sejarah yang ada di tanah air kita, bukan hanya di kota tua ya Pak Chandriawan, Pak Chandrian. Betul, di mana saja apabila bangunan itu, kawasan itu ada kawasan bersejarah, kita Mhm. juga harus menghargai. Mhm. Oke, kalau dari Pak Chandrian dan teman-teman sendiri, apa saja yang dilakukan untuk mengawal kelestarian kota tua kita? Karena kan ini sudah puluhan tahun ya, sudah beberapa generasi, tetapi masih saja kalau dilihat ini sangat estetik sekali, banyak juga warga asing, turis-turis mancanegara yang datang untuk berkunjung ke kota tua. Apa sebetulnya pengawasan atau pemeliharaan dari Pak Chandrian dan teman-teman yang lakukan di sana supaya bisa terus menjaga kota tua kita ini tetap cantik? Ya, untuk pengawasan ini sebenarnya ada instansi yang terkait seperti Dinas Kebudayaan dan dinas-dinas lain di Pemprov DKI Jakarta. Dan saya sebagai anggota dari tim ahli cagar budaya itu mengawal dari segi perencanaan maupun Mhm. juga apabila terjadi perencanaan baru maupun perubahan atau ada permasalahan itu didiskusikan kepada kami Mhm. sehingga nanti didiskusikan jalan keluarnya bagaimana pembangunan itu tidak menyalahi dari ketentuan cagar budaya dan juga cagar budaya memberi kontribusi terhadap perekonomian yang ada di kota tua ini. Jadi intinya selalu berkoordinasi dari pihak perencana dengan kami. Dan Mhm. itulah yang nanti kami berikan semacam arahan yang bisa memberikan gairah bekerja di situ untuk kota tua yang lebih baik lagi dan diminati baik sejarahnya maupun fisiknya. Mhm. Baik, jadi dari tim cagar budaya juga sudah menjaga, masyarakat juga sudah diimbau untuk menjaga nilai-nilai sejarah dan jangan menyingkirkan ya. Boleh menggunakan Ya, tetapi jangan menghilangkan nilai-nilai sejarah yang ada di kota tua. Dan pemerintah juga boleh merevitalisasi, tapi kembali lagi jangan menghilangkan nilai-nilai sejarah yang begitu tinggi nilainya yang ada di kota tua kita tercinta. Terima kasih Pak Chandrian telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Baik pemirsa, kami masih memiliki berbagai informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.